Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi dengan berjudul pengukuran suhu. Perkenalkan, saya Bergiawan Maulana, NIM 2022 54089. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pengertian suhu. Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda dan merupakan ukuran rata-rata energi kinetik partikel-partikel penyusun benda tersebut. Suhu tidak hanya menggambarkan rasa panas atau dingin yang dirasakan, tapi juga memiliki dasar ilmiah yang dapat diukur dengan alat seperti termometer, barometer, termometer. Selanjutnya, ada skala suhu. Nilai derajat sebuah suhu dapat diatur ke dalam 4 jenis skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Adapun suhu akan didasarkan pada 2 titik tepat, yaitu titik tatap bawah dan titik tetap atas. Titik bawah menandakan beku, sementara itu titik atas menunjukkan titik tinggi. Kedua titik tersebut dalam setiap jenis skala suhu dinyatakan sebagai berikut. Macam-macam skala. Celsius ini merupakan skala suhu yang paling sering dipakai baik di Indonesia maupun di luar negeri. Celsius memiliki satuan derajat C. Dalam melakukan perbandingan antara dingin dan panas skala Celsius, air membeku pada suhu 0 derajat Celsius, sementara skala Celsius pada air mendidih adalah 100 derajat Celsius. Fahrenheit F. Kedua adalah Fahrenheit atau dikenal dengan huruf F. Dilihat dari nomenklatur Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit mempunyai satuan derajat Fahrenheit. Adapun skala ini air mendidih ada pada suhu 212 derajat Fahrenheit, sementara air pada skala 32 derajat Fahrenheit. Yang ketiga ada Kelvin, bisa disebut skala pengukuran suhu. Skala inilah yang diketahui tidak memiliki derajat. Satuan pada skala ini adalah Kelvin. Seperti perbandingan dalam skala ini, air mendidih pada suhu 373,15 dan air membeku pada suhu 273,15 Kelvin. Yang terakhir ada Reaumur F, yaitu skala pengukur suhu yang ditemukan oleh Antoine Berthoud de Reaumur pada tahun 1730. Skala yang mempunyai satuan derajat Reaumur. Pada skala ini suhu untuk air mendidih yaitu sebesar 80 derajat Reaumur dan suhu pada air membeku membesar 0 derajat Reaumur. Selanjutnya, adapun alat pengukur suhu. Manusia memiliki tangan yang bisa merasakan suhu, namun perasaan dingin dan panas suatu benda yang bisa dirasakan oleh masing-masing manusia tidaklah sama. Ukuran tersebut adalah ukuran kualitatif atau suhu suatu benda. Untuk menyalakan suhu dengan
sama antara satu orang dengan yang lain, dibutuhkan alat pengukur suhu yang dapat menekan suhu secara kuantitatif. Alat bantu pengukur suhu ini dinamakan dengan termometer. Selanjutnya termometer. Termometer ada beberapa macam. Termometer klinis. Termometer ini biasa dipakai oleh dokter untuk mengukur suhu badan pasien. Alat ini memang dipakai di bidang kesehatan sebagai pendeteksi adanya penyakit pada tubuh seseorang. Termometer ruangan. Alat pengukur suhu yang dipakai di suatu ruangan untuk memantau suhu di sana. Alat ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang berada di negara dengan 4 musim, hanya untuk mengatur suhu di dalam ruangan tertentu. Termometer inframerah yang biasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh saat pandemi. Alat mengukur suhu saat satu ini dapat mengukur suhu pada adrenalin tanpa menyentuh tubuh sama sekali. Selanjutnya ada termokopel, yaitu pengukur suhu yang berupa sensor termoelektrik. Apabila dilakukan konfigurasi dengan benar dan tepat, termokopel ini bisa melakukan pengukuran suhu dengan jangkauan yang luas. Dalam menyalakan sebuah suhu, alat yang dipakai atau termometer ini juga bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu termometer padat dan cair. Termometer zat padat menggunakan sifat benda padat sebagai bahan pembuat, sementara termometer zat cair memakai benda cair atau alkohol sebagai bahan pembuatnya. Selanjutnya, detektor suhu resistensi atau RDT, yaitu sensor suhu yang bekerja berdasarkan perubahan resistensi hambatan listrik dari suatu material logam, biasanya platinum, nikel, atau tembaga terhadap suhu. Adapun prinsip kerjanya, material logam akan mengalami perubahan resistensi jika suhunya berubah. Secara umum, resistensi logam meningkat seiring naiknya suhu. Hubungan ini dapat dijelaskan secara matematis dengan R dalam kurung buka kurung T tutup kurung sama dengan RO buka kurung 1 plus X buka kurung T kurang TO tutup kurung R sama buka kurung T tutup kurung sama dengan R garis bawah O buka kurung 1 plus alpha sama dengan buka kurung T dikurangi T garis bawah O tutup kurung R buka kurung T tutup kurung sama dengan RO buka kurung 1 tambah alpha buka kurung T kurang TO tutup kurung R buka kurung T tutup kurung sama dengan resistensi pada suhu T. RO resistensi pada suhu resistensi biasanya 0 derajat Celcius. Alpha koefisiensi suhu resistensi T sama dengan suhu dalam derajat Celcius. Dan mistor sama dengan thermal plus resistor adalah sensor suhu yang resistensinya berubah secara signifikan terhadap perubahan suhu. Biasanya terbuat dari material semikonduktor. Jenis termistor ada 2, yaitu negatif temperatur dan positif temperatur. Negatif temperatur koefisien resistensi turun saat suhu naik, umumnya digunakan dalam pengukuran suhu. Yang kedua, PTC positif temperatur koefisien resistensi naik pada saat suhu naik, umumnya digunakan sebagai pelindung arus lebih atau pemanas. Karakteristik non-linear berbeda dengan RTD, respon cepat terhadap perubahan suhu, harga murah dan mudah digunakan.
kilometer, yaitu alat pengukur suhu tanpa kontak langsung dengan objek, biasanya digunakan untuk mengukur suhu sangat tinggi seperti pada logam, cair, tungku atau permukaan yang dijangkau. Prinsip kerja pirometer bekerja berdasarkan radiasi dan dipancarkan oleh objek. Karena semakin tinggi suhu suatu benda, semakin banyak energi radiasi. Biasanya inframerah atau cahaya tampak yang dipancarkan. Tipe yang umum digunakan: pirometer umum, 2 pirometer inframerah, 1 pirometer optik mengukur intensitas cahaya tampak dari objek panas. Cocok untuk suhu sangat tinggi, biasanya lebih 700 derajat Celcius untuk pengamatan visual atau kamera. Pirometer inframerah, IR termometer, mengukur radiasi inframerah digunakan untuk suhu sekitar kurang 50 derajat Celcius hingga lebih dari 3000 derajat Celcius. Banyak digunakan di industri medis dan teknik. Selanjutnya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.